atau kita itu memberikan mereka waktu sehingga mereka nggak jadi beli. Biasanya kan kayak gini, kalau misalnya kalian pengalaman di jualan ya, di sales ya, banyak sekali orang yang kalau misalnya mereka sudah tertarik beli nih, sudah kita kasih harganya segini katakanlah doang, biasanya tuh mereka kayak gini, yaudah deh nanti aku transfer gitu, nanti aku ini, atau aku bilang ke suamiku dulu ya, kayak gitu, atau ya nanti sore mungkin aku balik lagi kayak gitu. Tapi kenyataannya gak jadi beli, bener gak? Mungkin kalian sales banyak yang mengalami kayak gitu, kayak apa ya? Ya nanti sore ya, nunggu suami pulang atau nunggu gajian atau nunggu apa kayak gitu. Oke, halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share gimana caranya mendapatkan pesanan atau caranya jualan biar laris tanpa melalui marketplace. Jadi itu omset ya. Nah, gimana caranya untuk dapetin itu? Bahkan aku tanpa promosi, tanpa ngiklan, semuanya itu organik. Gimana caranya? Dan tanpa biaya. Itu gimana caranya? Nah, sebelum aku masuk ke cara yang aku lakukan, aku pengen share dulu mindset ke kalian. Karena banyak sekali dari teman-teman ini yang nyoba pakai cara ini juga, dan banyak sekali yang nyoba pakai cara lain juga. Yang mereka itu apa ya, nggak bisa, atau mereka itu gagal. Bukan karena merekanya, tapi karena mindsetnya mereka. Mindsetnya bahwa mereka itu ingin cepat sukses, ingin apa ya, pokoknya satu jalan langsung bisa sukses kayak gitu. Jadi mindsetnya itu nggak mau open minded, nggak mau berpikir yang lain, nggak mau susah, nggak mau, pokoknya pengen nggak ribet tapi bisa dapetin langsung cepet gitu, langsung cepet kaya kayak gitu. Makanya banyak sekali orang-orang yang gampang ketipu judi online, gampang ketipu kayak bisnis online yang abal-abal, banyak sekali ketipu dengan katakanlah trading atau apa yang sebenarnya itu memang bisa menghasilkan pendapatan atau cuan dalam waktu cepat, cuman caranya mereka itu salah sehingga mereka rugi besar kayak gitu, bahkan sampai hutang dan sebagainya. Itu gara-gara mindsetnya. Yang pertama, mindsetnya itu selalu ingin cepat sukses, cepat kaya, sehingga apapun dilakukan kayak gitu. Mereka fokusnya di situ. Padahal kalau misalnya kalian bisnis, kalian misalnya sebagai pebisnis, kalian harus menghargai prosesnya dulu. Kalian harus belajar dari prosesnya dulu, pelan-pelan. Karena saat kalian belajar pelan-pelan, nanti kalian ibaratnya bangun pondasi. Ibaratnya kalau misalnya kalian pengen bangun rumah, itu kalian bangun pondasinya yang kuat dulu, gak asal bangun. Kalau kalian bangun rumah asal bangun, tanpa ada pondasi kuat, tanpa, pokoknya asal-asalan, ya gak sampai berapa bulan atau gak sampai berapa tahun roboh rumah kalian kayak gitu. Makanya pondasinya itu harus dijaga dulu. Dengan apa? Dengan berproses. Itu ya, itu satu. Kemudian langsung masuk aja ke caranya. Jadi caranya ini teman-teman, aku pakai strategi yang funneling. Funneling itu kayak gini. Mungkin aku sudah pernah menjelaskan di beberapa video sebelumnya ya, tapi aku detailkan di sini. Funneling itu seperti ini. Jadi kalau misalnya kita itu jualan, itu bayangkan bahwa nggak ada yang peduli dengan produk kalian. Gitu loh. Nggak ada satu orang pun yang peduli kalian jualan apa. Nggak ada yang peduli bisnis kalian. Mau kalian jualan produk yang keren banget, mau jualan produk yang murah banget, mau jualan produk yang menurut kalian ini berguna banget, ini pasti bakal laku. Tanamkan di benak kalian, nggak ada yang peduli. Itu dulu, oke? Nggak ada yang peduli, nggak ada yang peduli kalian jualan apa. Makanya kalau misalnya kalian jualan, kalian pasti ngerasakan deh. Kalian jualan, Pak ini produknya kayak gini-gini. Mostly, kebanyakan orang itu apa sih? Enggak butuh kayak gitu. Padahal menurut kalian itu mereka butuh. Menurut kalian tuh produk kalian bagus. Tapi kok orang-orang responnya kayak gini ya? Nah itu loh. Bayangkan kayak gitu dulu. Oke? Pahami itu dulu. Nah, kemudian kalian harus tahu dasar dari marketing itu ada 3. Oke, ini sebelum masuk ke step yang selanjutnya. Dasar dari marketing itu ada 3. Yang pertama itu adalah produk yang dibutuhkan oleh target market. Produk yang dibutuhkan atau diinginkan oleh target market. Oke, yang sudah ada target marketnya. Jadi kalian kalau misalnya nyari produk atau bikin produk itu cari target marketnya dulu. Apakah ada yang mau beli? Kayak gitu. Itu dulu. Yang kedua adalah hadirkan produk itu di depan mata target market. Jadi kalian nggak bisa jualan ke sembarang orang. Jadi kalian kalau jualan itu fokus ke target market ini. Aku jualan ke orang ini doang. Kayak gitu.
Itu, dan kalian harus menghadapkan produk ini di depan matanya dia. Pak, produknya itu kayak gini. Kalau misalnya jarak jauh ya kasih video, kasih gambar, pokoknya biar orang itu bisa membayangkan, oh gini tuh produknya, oh gini tuh, gitu. Sampai orang itu benar-benar bisa membayangkan itu, atau memegang langsung produknya, lebih baik kalau bisa. Yang ketiga adalah kasih alasan kenapa orang itu harus beli saat ini juga atau sekarang. Jangan biarkan customer itu mikir. Oke, jangan biarkan customer itu berpikir dua kali. Jangan. Kasih alasan kenapa harus beli sekarang. Misal, Kak, ini produknya stoknya terbatas. Kak, ini produk diproduksi khusus. Kak, ini katakanlah ada diskon 50%, tapi hanya hari ini. Dan diskonnya ini hanya untuk 10 orang. Nah, sekarang yang sudah beli udah 7 orang gitu. Jadi tinggal slotnya tinggal 3 orang aja untuk dapetin diskon. Kayak gitu. Kalian harus kasih desakan dalam tanda kutip ya, bukan maksa. Kakak harus beli sekarang, enggak gitu, kayak gitu. Tapi kasih alasan kenapa mereka harus beli sekarang. Itu ya, itu 3 prinsip dari marketing. Oke. Nah, untuk pendekatannya itu aku pakai teknik funneling. Funneling itu yang paling gampang, ada 4 tahap. Yang pertama attraction, interest, desire, action. Oke, itu AIDA. Gampang banget. Attraction, interest, desire, action. Yang pertama attraction. Kita di mindset pertama tadi kalian sudah paham ya bahwa waktu kalian pertama kali jualan itu nggak ada satupun orang yang peduli. Kenapa? Karena nggak kenal. Ya kan? Bayangin kalau misalnya produk kalian itu adalah orang. Kalau produk kalian itu nggak ganteng, kalau produk kalian itu nggak cantik, orang nggak akan noleh. Bener nggak? Kalau produk kalian itu katakanlah diibaratkan seperti orang, nggak cakep, biasa aja, mana ada orang yang noleh? Nggak kan? Atau produk kalian itu bukan artis, mana ada orang yang peduli ke kalian? Ya kan? Kuncinya apa sebenarnya? Hanya mereka belum mengenali produk kalian. Makanya kalau misalnya kalian itu akan lebih enak, lebih nyaman atau lebih memperhatikan sahabat kalian atau keluarga kalian dibandingkan dengan orang asing. Ya kan? Kalian lebih percaya ke sahabat kalian, ke saudara kalian, ke keluarga kalian dibandingkan dengan orang asing. Ya gitu. Nah, yaitu berarti kita sebagai penjual harus memperkenalkan produk kita ke customer. Itu dulu, itu yang pertama. Attraction, menarik perhatian customer dengan cara mengenalkan produk. Oke, nah gimana caranya memperkenalkan produk? Kalau aku pribadi, aku datang dengan memperkenalkan masalah. Misalnya, pada waktu itu aku jualan katakanlah alat elektronik ya. Ini aku contohkan salah satu aja alat elektronik misalnya. Waktu itu Android TV Box. Jualannya Android TV Box. Nah, aku jelaskan masalahnya bahwa di tahun 2022 ini analog atau TV analog itu akan dimatikan oleh pemerintah. Ada namanya analog switch off dan itu fakta. Tuh, aku dapat infonya dari pemerintah dan itu aku sebar informasi itu. Itu aku sebar ke berbagai platform. Kayak gitu. Sehingga menimbulkan menyadarkan orang bahwa mereka itu punya masalah. Menyadarkan orang, ini loh TV analog mau di stop, TV antena mau di stop. Sehingga mereka sadar bahwa mereka punya masalah. Oh, berarti aku nanti nonton TV-nya kayak gimana ya? Kalau di stop nanti kayak gimana ya? Nah, kayak gitu. Oke, aku menyadarkan mereka bahwa ini loh ada masalah, sadar dong, kayak gitu. Nah, setelah mereka banyak yang menyadari, setelah aku sebar-sebar informasi seperti itu, dan informasinya harus benar ya, nggak boleh dengan menakut-nakuti, nggak boleh dengan apa, kalian harus riset dengan benar faktanya. Oke, nah memang pada waktu itu faktanya ya memang analog switch off itu memang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengganti dari TV analog atau TV antena menjadi TV digital. Itu fakta. Oke. Nah, jadi setelah semua orang banyak yang tahu, baru aku menawarkan solusinya. Aku jaring dulu. Siapa yang pengen solusi? Siapa yang pengen nonton TV katakanlah? Siapa yang pengen nonton TV meskipun analognya atau TV antenanya dimatikan? Nah, aku jaring mereka, aku tawarkan form untuk ngisi form. Jadi nanti itu akan terkumpul namanya siapa, emailnya apa, dan nomor telepon atau alamatnya di mana. Kayak gitu. Jadi datanya mereka aku collect. Siapa saja yang pengen nonton TV setelah aku sebar informasi itu ya.
Nah, setelah itu dari situ aku mendapatkan customer database tuh, satu orang yang sadar akan masalahnya. Oke, baru aku kasih promo, baru aku kasih solusi. Ini ada solusinya yaitu Android TV Box. Blam. Nah, gitu. Jadi kalian tetap bisa nonton TV meskipun nanti TV analog akan dimatikan. Aku kasih solusi, Blam, dengan produkku. Kayak gitu. Nah, saat itu muncullah banyak sekali yang tertarik. Nah, kalau kalian tertarik, silakan atau hubungi chat ini atau nomor WA ini atau ke tokoku di sini kayak gitu. Nah, dari situ mulai ke interest. Oke, mulai ke tahap interest. Oke, dari tadi yang awareness, mereka aware tentang masalahnya. Oh, aku punya masalah ya. Terkadang teman-teman kalau jualan produk, kenapa banyak sekali orang yang nggak tertarik? Itu karena mereka nggak tahu masalahnya. Misal, teman-teman jualan katakanlah sepatu gunung katakanlah, sepatu gunung. Banyak sekali mungkin orang yang orang awam atau pemula yang naik gunung itu nggak mikirin sepatu, gitu, nggak mikirin sepatunya mau pakai apa ya, sepatu biasa aja kayak gitu. Nah, itu kalian jelasin, kalian bikin konten, kalian bikin video katakanlah untuk jelasin bahwa sepatu biasa itu nggak bisa dipakai naik gunung gitu loh. Kalian sadarkan mereka dulu, jangan langsung jualin produk, nggak masuk. Kalau kayak gitu nggak masuk, jelasin dulu. Sepatu biasa tuh nggak bisa dipakai naik gunung karena nanti akan lecet, nanti akan cepat rusak, nanti kalau licin bisa terprosok dan sebagainya, terprosot, nanti jatuh. Kemudian kalau ada tanah liat nanti sepatunya kayak gimana, kayak gitu loh. Jadi jelasin masalah-masalahnya kayak gitu. Terus misalnya kalian jualan katakanlah spray tempat tidur katakanlah kayak gitu ya. Nah, kalian jelasin ke banyak orang bahwa spray yang biasa itu masalahnya itu kayak gini. Kalau dicuci itu langsung luntur, kalau dipakai gerak-gerak itu berantakan kayak gitu. Nah, kayak gitu. Kemudian data, siapa saja yang aware, siapa saja yang ini data. Jadi kalian bikin customer database gitu loh. Kalian bikin customer database siapa saja, silakan chat atau silakan hubungi ini atau silakan kemana kayak gitu. Nah, dari data-data itu, dari orang-orang yang sudah paham, kalian kasih produk baru. Pakai kasur ini ya, pakai spray ini kayak gitu. Kemudian yang tadi sepatu, pakai sepatu ini, sepatu gunung. Biar nggak tergelincir, biar nggak ini gitu loh. Jadi kalian sadarkan dulu ke orang-orang. Oke. Baru tadi interest ya. Interest. Kemudian setelah kalian itu, baru kalian tawarin promo-promo biar orang itu desire, biar orang itu milih, biar orang itu menginginkan untuk beli. Kalian kasih promo-promo, kalian kasih diskon, kalian kasih penawaran, kalian kasih apapun deh biar mereka itu tertarik untuk beli produknya. Jadi yang pertama, biar mereka itu tertarik produknya, interest ke produknya, gitu kan. Kalian tawari solusinya. Jadi pertama kan tadi masalah ya, sadarkan mereka bahwa mereka punya masalah, kalian tawari solusi dengan produk. Oke, nah sekarang produk itu biar mereka beli, kalian kasih promo-promo, kalian kasih diskon, kalian kasih apapun yang membuat mereka tertarik untuk beli, kayak gitu. Oke, kemudian setelah itu kalian data siapa saja yang mau beli, tertarik untuk beli. Oke, nah setelah kalian dapat orang yang pengen beli ke kalian, baru kalian gunakan ilmu sales atau ilmu conversion untuk melanjutkan ke action biar mereka jadi beli. Karena banyak sekali orang yang tertarik membeli, banyak orang yang sudah tanya, "Kak, ini harganya berapa? Kak, ini bisa transfer lewat BCA nggak? Kak, ini ada garansinya nggak? Kak, ukuran ini ada nggak? Aku pengen beli." Nah, kayak gitu. Banyak yang kayak gitu hanya gara-gara kita itu mengabaikan mereka sehingga mereka nggak jadi beli, atau kita itu memberikan mereka waktu sehingga mereka nggak jadi beli. Biasanya kan kayak gini, kalau misalnya kalian pengalaman di jualan ya, di sales ya, banyak sekali orang yang kalau misalnya mereka sudah tertarik beli nih, sudah kita kasih harganya segini katakanlah doang, biasanya tuh mereka kayak gini, yaudah deh nanti aku transfer gitu, nanti aku ini, atau aku bilang ke suamiku dulu ya, kayak gitu, atau ya nanti sore mungkin aku balik lagi kayak gitu. Tapi kenyataannya gak jadi beli, bener gak? Mungkin kalian sales banyak yang mengalami kayak gitu.
kayak apa ya, ya nanti sore ya, nunggu suami pulang atau nunggu gajian atau nunggu apa kayak gitu. Nah, dan mereka pada akhirnya nggak jadi beli. Sebenarnya mereka itu nggak ini teman-teman, nggak apa ya, nggak, mereka itu sebenarnya pengen beli, hanya saja mereka itu nggak yakin pengen beli di kalian. Makanya saat mereka bilang bahwa oh, bilang suami dulu, nunggu gajian, nanti sore aja, itu mereka tuh nggak diam, mereka tuh nyari di toko lain produk yang sama dengan kalian, gitu loh. Jangan biarkan itu terjadi, kasih alasan. Makanya yang aku bilang di pertama tadi, yang kasih alasan di nomor 3 ya, teknik marketing nomor 3, kasih alasan kenapa mereka itu harus beli sekarang. Contohnya, misalnya dia bilang bahwa oh nanti sore atau tunggu suami saya kayak gitu, bilang aja, iya bu nggak apa-apa, tapi ini ada promo, misalnya diskon 20% untuk 10 produk pertama. Nah sekarang yang beli sudah 7 katakan, atau sudah 8, berarti sisa 2 slot lagi bu, kalau nanti terlalu lama nanti bisa diambil orang lain kayak gitu. Jadi saya sarankan untuk mempercepat keputusannya, karena sayang kalau misalnya promo ini kelewatan, karena produk ini cocok banget buat ibu atau buat bapak kayak gitu. Bilang kayak gitu supaya mereka itu terdesak dalam tanda kutip, dan mereka itu nggak mikir ke yang lain gitu loh. Calon customer itu nggak berpindah ke yang lain gitu teman-teman. Oke? Nah itu tadi dari awal sampai akhir, dan itu nggak ada nggak aku lakukan di marketplace, karena banyak sekali teman-teman yang berpikiran bahwa oh kalau misalnya jualan itu ya di marketplace, di Shopee, di Tokopedia, di Bukalapak. Iya benar, tapi kalau misalnya kalian itu bersaing misalnya kalian toko baru nih, bersaing di Shopee, bersaing di Tokopedia, itu nggak semudah dulu teman-teman. Sekarang itu sudah banyak sekali toko-toko besar, dan kalau misalnya kalian itu nggak bisa naik di sana, misalnya kalian nggak ada budget untuk iklan, kalian cuman upload produk doang, ya kalian bersaing dengan banyak toko-toko besar dan juga banyak toko-toko baru lainnya gitu loh. Persaingannya tuh ketat banget, nggak kayak dulu gitu. Jadi aku sarankan banget kalian promosi kalau nggak ada budget ya. Kalau misalnya kalian ada budget untuk iklan, kalian ada budget untuk ini, mungkin nggak masalah, mungkin bisa, mungkin ya, nggak 100% ya, tapi mungkin. Tapi aku sarankan banget kalian sebagai toko baru itu promosi di luar marketplace, pakai cara yang aku terapkan tadi, funneling, attention, interest, desire, action, gitu. Oke, dan yang paling penting adalah 3 poin di marketing tadi. Yang pertama yaitu, aku ulangi lagi ya, yang pertama yaitu kalian punya produk yang dibutuhkan oleh target market. Tentunya kalian harus cari target marketnya dulu. Oke, jangan bilang bahwa produk ini aku jual ke semua orang, jangan bilang kayak gitu. Kalian harus tahu target marketnya ini siapa. Kalian harus profiling. Kalau misalnya kalian di bisnis, kalian mungkin tahu profiling, bukan profiling siapa ya, customer persona. Kalian harus bikin customer persona. Jadi kayak umurnya berapa sampai berapa, kemudian jenis kelaminnya apa, tinggal di mana, keadaan ekonominya itu menengah ke atas atau menengah ke bawah, kemudian pekerjaannya kalau bisa itu apa, calon customer ya pekerjaannya apa, kayak gitu. Terus dia tinggal di mana, terus dia hobinya apa, suka masak atau enggak, suka makan atau enggak, kayak gitu. Jadi kalian harus bener-bener spesifik tentang target market ini. Oke, itu. Kemudian kalian harus hadirkan produk kalian di depan mata customer, di depan mata target market. Jadi kalian kalau promosi itu hadirkan produk ini di depan matanya mereka gitu loh. Karena mereka tuh kadang nggak tahu. Kayak tadi ya, nggak tahu masalahnya, nggak tahu mereka punya masalah. Sadarkan mereka punya masalah. Kayak gitu. Baru kalian hadirkan produk di depan mata mereka dan kasih alasan kenapa mereka harus beli sekarang. Entah itu promonya, entah itu terbatas atau apapun, kalian bikin promo-promo dan sebagainya. Itu yang bikin closing cepat, itu yang bikin customer bisa langsung beli kayak gitu. Dan sebisa mungkin tanya secara detail data dari customer dan masukkan ke customer database, misalnya mulai nama, alamat, pekerjaannya mereka, hobinya mereka. Karena apa? Karena kita nanti akan target mereka kembali. Jadi misalnya kita nanti sudah transaksi nih, sudah deals nih. Nah,
kita data, oh ternyata customernya namanya, misalnya satu customer namanya Pak Budi ini tinggal di Jakarta Selatan misalnya, di alamatnya ini. Pak Budi ini kerjaannya pegawai kantoran di bidang marketing atau di bidang apa kayak gitu ya. Kemudian dia itu suka makan apa, misalnya makan lele atau makan apa kayak gitu. Nah, umurnya sekian kayak gitu, kelahiran tahun ini kayak gitu. Nah, nanti saat kita itu ada produk baru atau promo baru, kita itu bisa target Pak Budi kayak gitu. Karena kita tahu, misalnya kita ada promo tentang Hari Lele Internasional, katakanlah Hari Lele Internasional. Nah, kita launching event atau promo tentang Hari Lele Internasional. Nah, Pak Budi tadi kan suka lele, nah kita promoin ke Pak Budi just gitu. Atau misalnya misalnya ada event atau ada berita yang viral tentang anak-anak Jaksel, omongan anak-anak Jaksel katakan, yang which is literally dan sebagainya, itu viral misalnya. Nah, kita bikin sesuatu yang promo-promo yang viral yang berhubungan dengan Jaksel. Nah, Pak Budi kan tinggal di Jaksel, nah kita promoin ke Pak Budi gitu. Jadi nanti itu akan ada bertahap, kita retargeting atau remarketing biasanya ke customer database lama kita kayak gitu, biar customer satu ini beli terus gitu loh teman-teman. Jadi kita nggak capek nyari customer baru, capek nyari ini. Kalau nyari customer baru kan kita ngedukasi lagi, aku punya produk ini, produkku itu kayak gini, itu bakal susah lagi. Tapi kalau misalnya kita promosi ke target market yang lama di customer database-nya kita, contohnya Pak Budi tadi, Pak Budi kan udah tahu nih produk kita kayak gimana, pelayanan kita kayak gimana. Misalnya pelayanan kita bagus, kita ramah, harganya bersahabat katakanlah, kemudian customer service-nya bagus. Nah, Pak Budi akan dengan senang hati beli lagi produk di kita. Akan dengan senang hati Pak Budi merekomendasikan produk kita ke teman-temannya kayak gitu. Itu kalau bisnis itu seperti itu. Jadi kita nggak ngejar cuman pembelian sesaat doang, tapi kita pakai strategi untuk yaitu bisnis atau jualan jangka panjang. Itu yang perlu teman-teman pikirin. Dan ingat teman-teman, itu nggak instan, jalani aja prosesnya, dan banyak belajar, banyak mencoba hal baru. Semoga informasi tadi bisa membantu kalian dan membuka wawasan kalian jualan itu kayak gimana. Jangan lupa untuk kasih tombol like kalau kalian suka, dan subscribe channel ini, dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!